wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Ayu Puspitasari dengan NBI 14323000108 semester 5 dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan sebuah perencanaan bisnis kuliner dengan produk Korean soft donut bernama Donumi yang disusun menggunakan metode bisnis model Canvas. Latar belakang dari usaha Donumi ini didasari oleh pesatnya perkembangan industri kuliner di Indonesia yang terus meningkat seiring dengan naiknya daya beli masyarakat, perubahan gaya hidup, serta kemajuan teknologi digital. Saat ini, media sosial seperti Instagram dan TikTok memiliki pengaruh besar dalam membentuk tren makanan, khususnya di dessert dengan penampilan yang estetik dan menarik. Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan dan memastikan arah usaha yang jelas, diperlukan perencanaan bisnis melalui BMC sebagai dasar perkembangan usaha. Berikut adalah gambaran produk Korean soft donut. Donumi adalah brand kuliner yang menghadirkan Korean soft donut dengan konsep fun, colorful, dan modern. Donumi memproduksi donat khas Korea dengan tampilan estetik bernuansa pastel sehingga menarik bagi generasi muda dan pecinta dessert kekinian. Berikut ini adalah contoh produk, variasi produk. Bisa menggunakan strawberry, kiwi, lemon, bisa menggunakan buttercream ataupun bubuk tabur lainnya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisa SWOT-nya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Untuk strength atau kekuatan bisa dijelaskan sebagai yang pertama, tampilan produk yang estetik dan colorful sehingga menarik dan mudah viral di media sosial. Yang kedua, cita rasa donat ini sangat lembut dan variatif dengan topping atau filling lumer yang disukai banyak orang. Yang ketiga, harga terjangkau, cocok untuk pelajar ataupun mahasiswa. Yang keempat, ada branding nama yang kuat dan mudah diingat. Yang kelima, ada pemasaran berbasis digital melalui TikTok ataupun Instagram. Yang keenam, ada proses produksi relatif mudah. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama, daya tahan produk terbatas. Donat cepat mengeras jika disimpan terlalu lama dan kurang cocok untuk pengiriman jarak jauh. Yang kedua, ketergantungan pada estetika sehingga membuat waktu lebih untuk dekorasi dibanding donat biasa. Yang ketiga, ada modal usaha untuk topping dan packaging estetik lebih tinggi dibanding donat tradisional. Yang keempat, ada belum memiliki tempat usaha fisik seperti toko ataupun booth sehingga masih mengandalkan penjualan online melalui Instagram, TikTok maupun platform pesan antar. Yang kelima, brand ini cukup baru sehingga perlu membangun kepercayaan dan awareness kepada masyarakat. Opportunities atau peluang. Yang pertama, tren makanan Korea terus meningkat sehingga minat terhadap donat Korea juga semakin besar. Yang kedua, konten dessert estetik mudah viral, membeli peluang promosi gratis melalui media sosial. Yang ketiga, pasar anak muda di Indonesia sangat besar dan mereka terbiasa mencoba makanan baru. Yang keempat, ada potensi kerjasama dengan influencer mikro yang dapat meningkatkan exposure brand. Yang kelima, peluang penjualan secara bundling. Yang keenam, ada kesempatan ekspansi ke menu pendamping seperti milk drink, ice latte, ataupun dessert box. Untuk threat atau ancamannya, yang pertama, pesaing tinggi dari brand dessert atau donat lainnya. Yang kelima, ada fluktuasi harga bahan baku atau kenaikan harga bahan baku seperti butter, susu, atau topping import. Yang ketiga, ada tren kuliner ini cepat berubah sehingga harus selalu ada peningkatan atau inovasi. Yang kelima, ada kritik pelanggan soal estetika ini sangat
penting. Yang keenam ada resiko penurunan kualitas saat melakukan pesan antar jika driver tidak berhati-hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuadrat SWOT-nya. Yang pertama ada strength SO atau strategi yang memanfaatkan kekuatan strength yang dimiliki perusahaan untuk mengambil peluang yang ada di pasar. Yang pertama ada menggunakan tampilan produk yang estetik untuk memanfaatkan tren dessert viral di TikTok atau Instagram. Yang kedua, meningkatkan variasi topping dan menu baru untuk menarik pasar anak modern yang suka mencoba hal baru. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan micro-influencer untuk memperluas jangkauan brand. Yang keempat, ada memperluas produk ke menu pendamping seperti milk drink atau dessert box untuk memperkuat penjualan. Yang kedua ada WO. WO ini adalah strategi yang dibuat dengan cara memanfaatkan peluang atau opportunities yang ada untuk mengatasi atau memperbaiki kelemahan atau weakness yang ada dalam bisnis ini. Yang pertama itu untuk strateginya, yang pertama meningkatkan kualitas resep atau teknik penyimpanan agar donat lebih tahan lama sehingga bisa menjangkau pasar pre-order atau hampers. Yang kedua ada mengembangkan SOP dekorasi yang lebih cepat agar memenuhi permintaan viral tanpa mengorbankan estetika. Yang ketiga memanfaatkan peluang pasar besar untuk membuka booth kecil seperti di event-event kuliner yang ada. Yang keempat memaksimalkan penjualan online dengan foto profesional dan testimoni untuk membangun kepercayaan brand yang masih baru. Yang ketiga ada ST. ST ini adalah strategi yang menggunakan kekuatan atau strengths yang dimiliki bisnis untuk mengurangi atau menghindari ancaman atau threat dari luar. Yang strategi yang pertama ada menggunakan branding Donumi dan tampilan estetik untuk membedakan diri dari kompetitor. Yang kedua, menonjolkan keunikan rasa dan kesegaran produk untuk menghadapi ancaman persaingan dessert kekinian. Yang ketiga, rutin membuat variasi musiman agar tetap relevan mengikuti tren kuliner. Yang keempat, memperkuat SOP pengemasan untuk mencegah resiko kerusakan produk selama pengantaran. Untuk yang keempat ada WT. Strategi WT ini adalah strategi yang disusun untuk meminimalkan kelemahan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Untuk strateginya, yang pertama ada mengandalkan biaya topping atau packaging untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua ada menyediakan menu donat standar atau non-estetik sebagai opsi hemat untuk menjaga daya saing. Yang ketiga adalah melakukan quality control ketat agar estetika produk tetap konsisten dan tidak mendapat kritik pelanggan. Yang keempat ada mengoptimalkan pemasaran berbasis lokasi untuk mengurangi resiko pengantaran jarak jauh. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk analisis bisnis model kanvasnya. Untuk yang pertama customer segment. Untuk Donumi ini menargetkan beberapa kelompok konsumen berdasarkan sifat, kebutuhan, dan pola perilaku. Untuk pelanggan usaha ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama remaja atau mahasiswa di usia 13-25 tahun. Yang kedua ada pekerja muda di usia 25 atau 35 tahun. Yang ketiga ada pengguna aktif sosial media. Yang keempat pencinta dessert atau makanan manis. Yang kelima keluarga muda dengan anak-anak yang dominannya suka dengan manis. Yang keenam konsumen pemesanan online. Untuk selanjutnya adalah value proposition. Value proposition ini dari usaha ini terletak pada kemampuan produk dalam menghadirkan donat dengan tampilan estetik bernuansa pastel yang menarik perhatian terutama bagi konsumen muda yang aktif di sosial media. Variasi rasa yang kreatif dan kekinian memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta dessert. Donumi juga memberikan nilai tambah melalui harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda. Yang ketiga ada channels. Channels ini digunakan oleh usaha meliputi penjualan melalui layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Instagram, dan TikTok juga menjadi saluran utama.
yang digunakan untuk promosi karena efektif menarik perhatian melalui konten visual. Yang keempat ada customer relationship. Customer relationship pada usaha ini dibangun melalui pelayanan responsif dan ramah, pemberian promo atau diskon berkala, serta interaksi aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Donumi juga menjaga hubungan dengan pelanggan dengan menjaga kualitas produk yang konsisten dan komunikasi cepat saat pemesanan. Untuk yang kelima ada revenue stream. Sumber pendapatan utama usaha Donumi berasal dari penjualan donat secara langsung baik dalam bentuk satuan ataupun bundling. Donumi juga berpotensi mendapat pemasukan tambahan dari pemesanan khusus seperti hampers, paket ulang tahun, atau acara tertentu. Penjualan melalui platform layanan pesan antar juga menjadi sumber pendapatan penting untuk usaha ini. Yang keenam ada key activities. Aktivitas utama yang dilakukan dalam usaha Donumi mencangkup seluruh proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan menjaga keberlangsungan bisnis. Yang pertama adalah pengelolaan bahan baku, yang kedua ada proses pembuatan donat, yang ketiga adalah pengemasan produk, yang keempat pemasaran produk, yang kelima pengelolaan pesanan. Untuk key partners ini mencakup berbagai pihak yang berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional dan perkembangan bisnis. Yang pertama ada mitra utama kita, yaitu supplier bahan baku, supplier penyedia kemasan, dan supplier penyedia alat baking. Yang kedua ada platform layanan antar seperti GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood. Yang ketiga ada kita berkolaborasi dengan influencer mikro, food reviewer, ataupun konten kreator lokal. Untuk yang ke-7 yaitu cost structure atau biaya untuk bisnis ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kategori biaya tetap. Untuk jenis pengeluaran biaya tetap ini adalah peralatan baking, listrik, gas, air, internet, biaya operasional lainnya. Untuk perkiraan harganya 10.000 per bulan, ini adalah harga yang sudah kami hitung. Untuk kategori biaya variabel, yaitu untuk tepung, kentang, susu, gula, minyak, topping, filling, dan kemasan, yaitu dengan harga 5.000 per piecesnya. Terus untuk operasional produksinya, penggorengan, dekorasi, tenaga kerja, yaitu 8.000 per pieces. Untuk pemasarannya, yaitu untuk biaya konten, iklan, dan kerjasama influencer, yaitu 1.000 per pieces. Untuk distribusi seperti komisi platform dan subsidi ongkir itu sesuai dengan platform masing-masing. Untuk biaya tak terduga atau kenaikan harga bahan, kami gunakan 5% dari total biaya bulanan. Selanjutnya ini adalah BEP. Ada grafik BEP. Untuk garis biru ini adalah total cost atau total biayanya, menunjukkan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, terdiri dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk garis kuningnya ada revenue atau pendapatan, menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari setiap unit atau produk yang terjual. Untuk titik potong BEP, kedua garis berpotongan pada sekitar penjualan 2 unit. Di sini ada titik break even point-nya atau BEP, yang artinya pada penjualan 2 unit pendapatan sama dengan total biaya. Jadi tidak untung atau tidak rugi pada titik break even point. Untuk area sebelum BEP itu dinamakan rugi pada penjualan 0-1 unit, garis biru berada di atas garis kuning. Artinya usaha masih rugi karena pendapatan belum menutupi biaya. Untuk area setelah BEP ini dinamakan untung karena mulai dari unit di atas 2 garis kuning atau pendapatan sudah berada di atas garis biru atau biaya, artinya usaha mulai mendapatkan keuntungan. Kesimpulan dari
semuanya adalah usaha Korean Donut memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan karena kondisi pasar sekarang yang dimana pengaruh budaya luar sangat mempengaruhi perkembangan suatu usaha. Melalui BMC, usaha ini dapat tersusun secara jelas, mencakup segala elemen yang ada secara keseluruhan. Donumi memiliki peluang kuat untuk berkembang dan bersaing dalam industri kuliner. Saran untuk usaha ini terus berinovasi dalam menciptakan variasi produk yang baru dengan tren kuliner yang ada. Usaha ini juga perlu ada peningkatan dalam promosi dengan memaksimalkan penggunaan sosial media yang ada melalui konten kreatif dan menjalin kerjasama dengan influencer lokal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.